Pemirsa, kalau kita bicara soal investasi, ternyata iya punya peranan yang sangat penting dalam berinvestasi di suatu daerah gitu ya. Karena menjadi gerbang utama juga bagi kelancaran, kemudian legalitas, serta keberlanjutan suatu usaha tersendiri gitu. Dan dalam podcast Rembuk Jawa Timur kali ini, pemirsa, kita akan membahas mengenai permodalan mudah bagi UMKM, kemudian juga bagaimana kita bisa membuat dan juga merangkul UMKM di Jawa Timur ini agar semakin kuat lagi, kokoh lagi, tentu saja untuk perekonomian di Jawa Timur sendiri begitu. Saya nggak sendiri pemirsa, saya akan ngobrol bersama dengan Ibu Hermin SPDI MPD. Beliau merupakan anggota Komisi C DPRD Jawa Timur dan dari fraksi Gerindra, Dapil Lumajang Jember, sekaligus juga sebagai Ketua Umum Serikandi Laskar Sholawat Nusantara dan Dewan Pengurus Pusat Laskar Sholawat Nusantara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Sima. Ya, kita ketemu lagi Bu Hermin. Ya. Memang Komisi C ini berfokus pada tadi Bu ya keuangan gitu. pengawasan juga di Jawa Timur seperti apa gitu. Tapi kita kan sekarang ngobrolin soal UMKM Bu di Jawa Timur. UMKM itu kayaknya semenjak COVID-19 deh Bu, kalau nggak salah tuh ya Bu ya. Itu tuh mulai menjamur di mana-mana. Karena kan waktu COVID-19 itu banyak orang yang kena layoff, kena PHK begitu Bu ya. Akhirnya mau nggak mau orang-orang jadi kayak berusaha sendiri, berdaya sendiri, berdikari sendiri. Nah, kalau misalkan melihat UMKM di Jawa Timur sendiri ini Bu, Ibu melihat sebenarnya keunggulan dari UMKM di Jawa Timur sendiri ini seperti apa sih Bu? Dan lebih ke arah mana, ke bidang mana Bu sebenarnya Bu? Kalau kita berbicara terkait UMKM yang ada di Jawa Timur ya, kita tahu kondisi UMKM di Jawa Timur itu seperti apa. Bahwasanya kita mulai COVID 2019 kemarin sampai hari ini betapa luar biasanya sekali perkembangan UMKM di Jawa Timur ini. Bahkan UMKM di Jawa Timur ini sudah mencapai jutaan jumlahnya. Di samping itu sudah tersebar ke berbagai sektor. Baik itu mulai dari sektor kuliner, sektor fashion, kerajinan tangan maupun jasa. Apalagi kalau kita sudah berbicara terkait sektor kuliner ya. Masyarakat yang berkunjung ke Jawa Timur tentu akan disajikan dengan berbagai macam kuliner dengan cita rasa yang berbeda tapi selalu mengunggah selera. Seperti itu. Betul. Kita tahu ada bakso dari Ponorogo terkenal dengan baksonya. Malang juga terkenal dengan baksonya. Ada lagi itu Madiun juga terkenal dengan pecel pincuknya, seperti itu. Madura dengan bebek sinjainya dan masih banyak lagi seperti itu. Di samping itu, UMKM ini luar biasa. UMKM itu adalah bisa bisa menyerap tenaga kerja dengan jumlah yang sangat banyak sehingga bisa menjadi penopang kebutuhan ekonomi keluarga maupun baik kontribusinya pun juga sangat signifikan sekali terhadap PDRB ya. Terhadap PDRB itu kontribusi UMKM itu sangat luar biasa sekali. Kalau tidak salah itu persentasenya mencapai 58,36% seperti itu. Di samping itu juga UMKM, kita tahu memang UMKM ini sudah menjadi tulang punggung perekonomian di Jawa Timur dengan peran pentingnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Iya. Berarti intinya kalau misalkan dari penjelasan Bu Hermin tadi, UMKM itu di Jawa Timur melesat jauh perkembangannya dan sepertinya sekarang tuh sudah menjadi primadona begitu Bu ya. Bagi Jawa Timur karena sudah jadi tulang punggung ibarat kata. Sektor makanan, minuman, tadi Bu Hermin sempat menjelaskan bahwa memang itu yang menjadi unggulan di Jawa Timur. Terus juga ada sektor-sektor lain, mungkin juga manufaktur begitu Bu ya, dan lain sebagainya. Terus kemudian Bu, tadi juga sempat disinggung oleh Bu Hermin begitu bahwa memang Jawa Timur ini sebagai tulang punggung perekonomian adalah UMKM. Kemudian melihat bahwa UMKM sendiri ini juga bisa membantu dan juga memberdayakan keluarga-keluarga kecil Bu di Jawa Timur. Ibu suka nggak Bu dengan iklim investasi di Jawa Timur terkait dengan UMKM? Permodalan UMKM sejauh ini seperti apa Bu? Apakah sudah mulai dipermudah atau bagaimana Bu?
Kalau menyangkut permodalan ya Mbak ya, rata-rata tuh keluhannya sama sih Mbak sebenarnya. Memang intinya dari permodalan sebenarnya. Iya, ya. iya. Karena kalau kita sudah berbicara terkait permodalan, tentu ada beberapa tantangan yang sering muncul di dalamnya gitu. Salah satunya adalah akses informasi. Banyak UMKM yang selama ini tuh mereka tidak tahu harus mencari pinjaman kemana atau mencari bantuan modal kemana. Mereka tidak tahu, sehingga mereka itu membuka usaha hanya dengan mengandalkan modal yang mereka punya, sebatas modal yang mereka punya gitu. Kemudian yang kedua adalah persyaratan yang rumit. Ketika para pelaku usaha ini sudah tahu arahnya mencari pinjaman kemana, mencari bantuan modal kemana, mereka sudah tahu, setelah nyampe di badan keuangan ya, ada sesuatu hal yang bikin para pelaku usaha ini merasa persyaratan itu rumit dan agak memberatkan. Terutama bagi para pelaku usaha atau UMKM yang belum mampu mengelola keuangan secara rapi, dan itu sebenarnya harus kita pahami loh Mbak. Kenapa demikian? Karena tidak semua para pelaku usaha ini backgroundnya manajemen. Mereka tuh mahir dalam berdagang, tapi kadangkala lemah dalam pengelolaan keuangannya, ya itu tidak bisa kita salahkan. Ya memang harusnya balance, tapi harus ada loh apa yang harus dilakukan oleh pemerintah nantinya untuk mengatasi itu gitu. Kemudian juga bunga pinjaman. Kekhawatiran para pelaku usaha ini terkait bunga pinjaman yang tinggi tentu juga akan menjadi pertimbangan tersendiri. Ya. Mereka mungkin khawatir ya kalau punya pinjam uang dengan bunga yang tinggi, khawatir tidak bisa memenuhi, akhirnya kejindel-jindel, bahasa Jawanya kan gitu. Selain bunga pinjaman yang tinggi juga minimnya agunan yang dimiliki oleh para pelaku usaha. Karena mereka itu tidak semua memiliki agunan atau pinjaman untuk mengajukan pinjaman itu kepada bank konvensional. Ya mohon maaf, jangankan agunan, kadang-kala para pelaku usaha UMKM ini rumah saja kadang masih kos kan gitu ya. Itu yang menjadi kendala. Dan yang terakhir adalah literasi tentang keuangan. Literasi keuangan ini memang perlu ditingkatkan. Karena itu tadi salah satu syarat untuk meminjam itu kan harus mempunyai pengelolaan keuangan yang rapi. Tapi kalau literasi keuangannya kurang, maka ini tidak bisa. Harus ada pelatihan-pelatihan khusus bagaimana caranya UMKM ini bisa berdagang, bisa berjualan, tapi juga bisa mengelola keuangan seperti itu. Baik, berarti apa Bu yang sebenarnya harus dimiliki oleh para pelaku UMKM agar bisa mendapatkan permodalan yang bahasa gaulnya sekarang tuh cincai lah atau lancar lah gitu Bu? Ya harus sering-sering upgrade ya. Harus cari nih, tapi jangan sampai ke ke pinjaman yang sejenis pinjol yang itu kan rata-rata ilegal ya Bu ya. Itu sekarang banyak loh korban pinjol itu, karena mereka itu suka dengan hal-hal yang instan tanpa memikirkan risiko ke depannya gitu. Pokoknya ada pinjaman diambil, padahal itu bunganya tidak jelas berapa. Itu yang akan membuat para pelaku usaha itu nanti tidak bisa mengembangkan usahanya. Seperti itu. Artinya memang sudah ada peraturan-peraturan yang meregulasi agar kedepannya nantinya dari komisinya sendiri Bu, permodalan UMKM ini bisa dipermudah lagi begitu Bu? Kalau terkait itu sih ada beberapa tahapan ya yang harus dilaluinya. Kalau di Komisi C itu kita hanya bisa mendorong bagaimana supaya pemerintah Provinsi Jawa Timur itu memberikan akses kemudahan kepada para pelaku usaha supaya bisa mendapat pinjaman dengan cara yang mudah dan dengan bunga yang rendah tentunya seperti itu. Baik Bu, balik lagi Bu, kalau misalkan kita tadi bicara sektor UMKM di Jawa Timur itu kan macam-macam ya, apalagi keanekaragaman hayatinya tuh luar biasa. Kalau di daerah utara, daerah Situbondo, itu mungkin ada yang jual ikan atau sentra UMKM ikan atau tape ya betul, tape Bondowoso, benar. Nah kalau misalkan di dapilnya Ibu sendiri nih apa Bu UMKM yang kemudian menonjol sekali di sampai ke Jawa Timur lah skalanya, bahkan sampai nasional? Kalau sampai nasional ada Pak, Lumajang tuh kan terkenal dengan keripik pisangnya itu. Lumajang keripik pisangnya. Kalau di Jember itu kan ada tembakaunya. Tapi banyak tuh produk-produk yang lain selain itu. Kan di Puger itu kan ada produksi pembuat terasi itu juga bisa dijadikan usaha untuk para pelaku UMKM ini.
Baik, berarti itu sudah sampai ranahnya ke Jawa Timur, Bu ya. Betul sekali. Nah, harapannya nanti mungkin di dapilnya Ibu juga bisa turut memperjuangkan begitu permodalan UMKM yang lebih mudah lagi supaya para pelaku UMKM, terutama di dapilnya Ibu dan khususnya lagi di Jawa Timur ini bisa mendapatkan permodalan yang mudah, gampang gitu loh pemirsa. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi soal permodalan UMKM ini, tetap bersama kami. UMKM memang menjamur sekali pemirsa, tapi tantangannya juga beragam. Tadi sudah sempat disampaikan oleh Bu Hermin ya, terkait dengan akses informasi mungkin, kemudian juga persyaratan yang rumit, bunga pinjaman, dan lain sebagainya. Nah, kita pengen tahu lebih lanjut nih pemirsa, terkait dengan bagaimana sih sebenarnya upaya dari Komisi C DPRD Jawa Timur sendiri ini untuk terus memperjuangkan akses permodalan UMKM di Jawa Timur agar lebih mudah lagi, lebih simpel lagi begitu ya. Karena kan memang UMKM di Jawa Timur ini adalah penyangga perekonomiannya begitu. Iya nggak Bu Herbie? Betul sekali. Kemudian bagaimana upaya dari Komisi C sendiri Bu supaya permodalan UMKM ini di Jawa Timur ya bisa mudah gitu Bu? Salah satu tugas Komisi C itu adalah melakukan pengawasan ya, apalagi terkait dengan pengawasan anggaran. Maka kami di Komisi C ini memastikan bahwa alokasi anggaran untuk program pemberdayaan umum, termasuk dalam hal permodalan di APBD Jawa Timur itu bagaimana caranya bisa efektif dan efisien agar bisa dinikmati oleh semua kalangan, terutama adalah UMKM ini sendiri. Kemudian kami juga Komisi C ini mendorong terus pemerintahan Provinsi Jawa Timur untuk membuat kebijakan-kebijakan yang mana kebijakan itu adalah tujuannya adalah untuk mempermudah akses permodalan bagi UMKM, misalnya melalui kemitraan dengan BUMD atau badan keuangan lainnya. Di samping itu kami juga fasilitas dan advokasi juga kami siapkan, di mana dalam hal ini kami itu mengadakan pertemuan dengan perwakilan UMKM, asosiasi maupun dengan lembaga keuangan lainnya untuk sebagai penjembatan komunikasi antara mereka ini, antara UMKM dengan lembaga keuangan itu. Terkait dengan itu juga kami juga melakukan advokasi agar perbankan dan lembaga keuangan lain ini bisa lebih fleksibel dalam memberi bantuan kepada UMKM. Dan kita tahu, tadi sempat kita bahas juga bahwasannya pelaku UMKM ini semuanya tidak berbackground manajemen. Akhirnya ketika diminta oleh badan keuangan terkait pengelolaan keuangan yang rapi, mereka itu merasa keberatan. Maka apa yang perlu dilakukan? Kami sebagai Komisi C mendorong pelatihan-pelatihan terkait UMKM itu, terkait literasi keuangan agar para UMKM ini bisa mengikuti pelatihan UMKM agar mereka lebih siap dalam mengelola keuangan dan bisa lebih mudah lagi dalam melakukan pinjaman seperti itu. Dan yang terakhir adalah mendorong digitalisasi. Kita tahu di era digitalisasi ini gunanya adalah bagaimana sekiranya platform digital ini bisa mempertemukan antara UMKM dengan sumber permodalan, baik itu dari perbankan, ada fintech maupun dari investor yang ada seperti itu. Iya betul. Saya setuju sih pemirsa dan juga Bu Hermin. Mungkin di sini juga Komisi C jenengan begitu ya dari Komisi C DPR Jawa Timur nih bisa terus mengawasi BUMD yang terkait dengan permodalan UMKM seperti mungkin Bank Jatim atau Jam Krida tadi gitu ya Bu Hermin ya. Kemudian Bu, kalau misalkan saya mau tahu Bu sedikit tentang UMKM yang ada di dapilnya jenengan itu terkait dengan permodalan, sebenarnya apa sih Bu yang diharapkan oleh masyarakat terkait dengan permodalan selain yang sudah disebutkan tadi kan, karena kadang gitu ya ada hal-hal yang secara teoritis adalah ini misalkan bunga yang tinggi kemudian aksesnya susah, tapi secara real di lapangan itu sebenarnya apa sih Bu yang diharapkan oleh masyarakat dan pelaku UMKM itu Bu? Para pelaku UMKM sebenarnya sederhana sekali ya keinginannya. Intinya mereka bagaimana punya usaha tapi juga dimodali dengan bunga yang sangat minim sekali. Oleh karena itu dalam hal ini pemerintah ini melakukan namanya program ada semacam KUR ya, kredit usaha rakyat, di mana ini adalah salah satu program unggulannya pemerintah pusat karena
itu tadi apa namanya, bunganya sangat rendah sekali. Per tahun itu mencapai 2-3% kalau nggak salah. Itu terkait program dan itu bisa diakses di diakses di bank-bank BUMN yang ada seperti ada BRI, kemudian ada Mandiri atau bank BNI lainnya. Syaratnya juga mudah sekali itu. Ketika kita mengajukan KUR itu kalau nggak salah itu syaratnya yang penting yang penting bisa menunjukkan usahanya, jenis usahanya apa, kemudian agunannya apa, nanti survei selesai sudah itu, seperti itu. Kemudian juga ada dana bergulir dari Lembaga Keuangan Mikro atau BPR. Nah, di Jawa Timur ini banyak sekali BPR atau LKM yang memang fokus melayani UMKM di daerah. Bahkan BPR ini sudah mereka itu sudah biasa karena mereka itu tahu karakteristik UMKM di wilayah masing-masing itu seperti apa, sehingga lebih fleksibel aja ya mereka itu. Kemudian program kemitraan BUMD, ada beberapa BUMD di Jawa Timur ini juga punya program kemitraan atau penjaminan modal. Nah, dengan bunga bersubsidi untuk UMKM binaan. Nah ini Mbak, jadi kalau terkait ini sebenarnya enak, cuman kan nggak semua UMKM itu jadi UMKM binaan. Itu hanya diuntukkan untuk UMKM yang binaan saja, seperti itu. Ada lagi sebenarnya Mbak, permodalan yang untuk UMKM di mana pemerintah itu banyak sekali ya mengupayakan. Selain itu adalah fintech lending. Nah, fintech lending ini banyak platform fintech yang menawarkan pinjaman online dengan proses yang cepat. Cuman saran saya kalau menggunakan program fintech lending ini, saran saya itu ya pilih fintech yang betul-betul selektif. Ya, selektif memilih fintech yang terdaftar dan diawasi oleh OJK. Karena tujuannya apa? Demi keamanan ke depannya. Seperti itu. Nah, ada lagi ini ada modal banyak, ada modal venture atau angel investor kalau nggak salah itu ya. Seperti itu. Juga ada program inkubasi bisnis. Ada itu Mbak. Baik. Banyak sebenarnya Mbak, tergantung mereka itu mau mengakses apa enggak, mau mencari tahu apa enggak, seperti itu. Baik. Ini kan kita bicara soal kemudahan begitu ya. UMKM sebenarnya juga sudah banyak kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, kemudian juga diawasi dan dianggarkan juga nih oleh DPRD Jawa Timur, Bu. Tapi bicara soal kemudahan pasti kan akan ada tantangannya begitu, Bu, atau resikonya. Saking mudahnya, Bu, jangan-jangan orang jadi bermudah-mudah ngambil pinjaman atau permodalan, tapi istilahnya apa ya Bu? Nggak tahu diri gitu Bu. Balik kita susah Bu, karena mungkin macet, terus ekonomi juga kan sekarang juga tidak terprediksi begitu Bu. Gimana Bu kemudian? Itu kan tergantung dari dari personelnya orang masing-masing ya. Kalau kita ini meninggalkan rekam jejak yang baik, ya tentu nanti bagi perbankan sendiri ini juga bisa menjadikan orang itu mudah dalam meminjam lagi. Pun sebaliknya seperti itu. Kalau rekam jejaknya sudah jelek, otomatis mau ngasih pinjaman lagi, tidak pihak pengelolaan keuangan ya mereka pasti akan pikir 2 kali. Iya, berarti kita harus ini ya pemirsa sering-sering ngecek di OJK gitu ya Bu ya. Betul, terus juga harus sering juga ngecek di sliknya masing-masing bank begitu. Jangan sampai karena pemerintah sudah ngasih banyak sekali kemudahan misalnya terkait dengan permodalan UMKM, tapi andanya sendiri sebagai pelaku UMKM atau mau berbisnis malah bermudah-mudah gitu. Proyeksikan dulu kali ya Bu ya, kalau misalkan mau minjem tuh kira-kira bisa bayarnya apa enggak gitu. Terus bener neracanya tuh seperti apa, kredit debitnya tuh balance apa enggak. Nah kira-kira kalau menurut Ibu nih idealnya kalau misalkan pelaku UMKM itu mau mengajukan permodalan langsung itu bisa nggak sih Bu? Atau harus nunggu berapa bulan dulu gitu Bu baru bisa mengajukan permodalan? Ya semuanya kan nggak instan, nggak instan ya. Ya tidak bisa langsung, harus nunggu. Mungkin kita paling lama itu 1 bulan lah. Kalau misalnya ngajukan KUR itu paling lama 1 bulan. Dan harus ada survei dulu. Tempat-tempat usahanya seperti itu. Jadi harus dicek juga nih pemirsa terkait dengan seperti apa nih pemasukan dan juga pengeluarannya. Nanti jangan-jangan boncos atau nggak menguntungkan begitu ya. Anda nekat minjem tahu-taunya zong begitu Bu. Baik Bu, terkait dengan permodalan UMKM ini juga sebenarnya kan literasi keuangan ini yang menjadi highlight Bu. Kalau saya pernah baca nih Bu ya di OJK Jawa Timur mengatakan bahwa katanya tuh tingkat literasi keuangan di Jawa Timur itu antara pengguna sama orang yang memahami literasi keuangan itu jomplang banget Bu. Jadi banyak orang yang minjem tapi nggak paham
mengenai literasi keuangan sendiri seperti apa. Nah, apakah Komisi C DPRD Jawa Timur ini juga aktif, Bu, ikut mensosialisasikan adanya literasi keuangan melalui Komisi C ini, Bu? Kemudian juga apakah sering juga mengetahui kondisi di lapangan terkait dengan literasi keuangan di masyarakat ini ternyata masih rendah loh. Pernah menemui itu nggak sih, Bu? Ya pernah, kan memang itu tadi, karena mereka ini kurang begitu memahami terkait dengan pengelolaan keuangan. Ya harusnya itu ya ada pelatihan lah paling tidak itu ya, ada pelatihan agar supaya mereka itu selain mahir dalam berdagang juga mahir dalam mengelola keuangan seperti itu. Biar balance gitu loh maksudnya. Jangan sampai apa ya, keuangannya itu tidak jelas karena itu syarat utama untuk meminjam ke badan keuangan. Salah satu syaratnya adalah harus punya pengelolaan keuangan yang rapi seperti itu. Baiklah, kita akan ngobrol lagi terkait dengan bagaimana mengelola keuangan yang baik begitu ya bagi UMKM di Jawa Timur biar dapat modal yang mudah. Tetap bersama kami. Wah, ini menarik banget kalau ngomong soal UMKM di Jawa Timur, apalagi di Jawa Timur ini juga getol banget begitu ya, UMKM makanan, minuman itu jadi sektor utama. Bu Hermin, kalau saya ngobrol sama teman saya gitu ya, relasi saya, dia bilang, sih Mak, kamu kalau mau usaha di 3 sektor ya, usaha makanan, minuman, terus sandang, lalu sandang, pangan, papan. Ribet banget pemirsa. Sandang, pangan, papan, makanan, minuman, terus juga pakaian. Fashion berarti. Fashion, terus juga selanjutnya adalah rumah atau properti begitu, Bu. Ibu setuju nggak sih, Bu? Untuk urusan itu ya setuju aja, memang kenyataannya di lapangan itu yang lebih banyak didominasi yang dibutuhkan seperti ya. itu gitu. Seperti itu. Baik, berarti memang apa ya pemirsa, kalau misalkan ini jadi insight juga buat Anda begitu ya. Kalau misalkan Anda mau berusaha ke depannya boleh tuh dicoba di 3 sektor tadi. Tapi kalau misalkan di Jawa Timur sendiri UMKM skalanya itu kan berarti mikro, kecil dan menengah. Berarti masih di sandang dan juga pangan Ibu ya. Pangan. Sandang dan juga pangan begitu ya UMKM gitu. Karena orang-orang tuh kadang suka bikin jilbab sendiri, ngeprint sendiri, itu masih menjadi peluang usaha yang mudah gitu di Jawa Timur. Apalagi bikin makanan sendiri, yang resepnya mungkin kita punya begitu Bu ya. Itu juga mungkin bisa jadi insight buat Anda bahwa sebenarnya untuk berbisnis itu mudah sih, cuman memang harus ada uangnya Bu. Nah mungkin Bu boleh dibagi Bu tips bagi UMKM nih agar mudah mengakses permodalan dan kemudian juga lancar dalam menjalankan bisnisnya, Bu. Tipsnya sih sederhana sekali sebenarnya. Cuman kadangkala hal yang sederhana itu kadangkali sering diabaikan gitu loh. Padahal sederhana sekali, cuman kadangkala kurang usahanya. Salah satu tips untuk memulai usaha itu adalah siapkan rencana bisnisnya. Sesederhana apapun tetap siapkan rencana bisnisnya. Terkait apa saja rencana bisnis yang harus disiapkan? Paling tidak pelaku usaha itu punya gambaran yang jelas tentang apa yang akan dijadikan bisnis apa yang akan dijalankan, kemudian tujuan penggunaan modalnya ini untuk apa saja, seperti itu. Dan yang ketiga adalah proyeksi keuntungannya berapa. Ini harus disiapkan dari awal ya, sebagai pelaku usaha yang pemula, maksud saya seperti itu. Kemudian seperti tadi, terkait kita berbicara tentang literasi keuangan, maka pencatatan keuangan sederhana itu perlu dilakukan. Pencatatan keuangan sederhana itu biasanya apa yang harus dilakukan? Lakukan pemasukan dan pengeluarannya meskipun itu hanya di buku catatan. Karena itu nanti juga akan menjadi penunjang kredibilitas Anda sebagai pelaku usaha. Jadi kredibilitasnya itu ini berdagangnya mahir, pengelolaan keuangannya juga mahir. Itu kan kredibilitasnya seorang pelaku usaha kan yang kemudian dilanjutkan lagi dengan jaga reputasi dan kredibilitas ya. Tadi sudah sempat kita sampaikan tentang jejak rekam yang jelek dan yang baik ya. Apa tujuannya menjaga reputasi dan kredibilitas? Tentu ya, terkait itu, jika Anda sebagai pelaku usaha merasa pernah meminjam ya tolonglah itu pinjaman itu dibayar sesuai waktunya, tepat waktu seperti itu, agar pelaku usaha itu bisa meninggalkan rekam jejak yang baik. Jika pelaku usaha sudah meninggalkan rekam jejak yang baik terhadap lembaga keuangan,
maka lembaga keuangan ketika ingin memberikan pinjaman modal lagi, mereka itu percaya. Ya, ya. Tapi sebaliknya ketika pelaku usaha sudah meninggalkan rekam jejak yang kurang baik, endingnya nanti pasti pada blacklist ya. Nah, kalau sudah di blacklist susah tuh para pelaku usaha. Kenapa? Mau pinjam ke sana di blacklist ya, mau pinjam ke sana di blacklist. Dan akhirnya susah sendiri toh. Dan seperti itu. Kemudian juga tingkatkan literasi keuangan. Setiap ada pelatihan yang diadakan, itu ikuti, karena itu juga ilmu kan ya. Semakin banyak ilmu yang didapat, semakin banyak pengalaman yang akan dirasakan seperti itu. Dan juga manfaatkan teknologi, jangan sampai tidak tahu, kita itu bisa mengakses permodalan itu dari mana saja ya. Padahal pemerintah tuh menyediakan banyak sekali akses itu, tinggal kita itu mau mencari apa tidak, seperti itu. Dan yang terakhir, jangan mudah menyerah. Pelaku usaha itu gak boleh mudah menyerah. Jika satu pintu tertutup, carilah pintu-pintu yang lain. Karena pasti di luar sana banyak permodalan yang bisa kita akses. Baik. Memang digitalisasi, kemudian kemudahan-kemudahan itu tuh bisa kita cari sebenarnya Bu ya. Kalau kita sebagai pelaku UMKM itu mampu untuk aktif dan gesit untuk mencari informasi tersebut, entah itu di TikTok mungkin ya konten kreator yang membuat itu gitu loh pemirsa. Tapi Bu, terkait dengan ruang aspirasi bagi para pelaku UMKM, apakah Komisi C DPRD Jawa Timur sudah menjangkau atau merangkul para pelaku UMKM Bu? Sudah menerima kunjungan-kunjungan mereka ke DPRD Jawa Timur Bu? Sudah, kami dengan senang hati sekali ya. Dengan demikian itu kita bisa mengetahui keluh kesah para pelaku UMKM di bawah itu seperti apa. Dan welcome kita kok. Kita sebagai komisi kita welcome. Tapi sejauh ini apakah sudah ada Bu? Ada. Oke, bagaimana Bu? Boleh diceritain Bu? Jadi gini Mbak, saya pernah kumpul sama asosiasi sama pelaku UMKM. Mereka itu yang dikeluhkan ya selain terkait modal, juga ada sih mereka itu mengeluhkan produk-produk yang mereka buat itu kadangkala itu tidak sesuai dengan harapan. Maksudnya adalah mereka ini punya produk kemudian dijual ke seseorang dan oleh orang tersebut brandingnya itu diganti gitu loh, diganti dengan brandingnya dianya, tapi dia itu sebagai tengkolaknya itu menjualnya lebih mahal daripada ketika dia ngambil di pengrajinnya sendiri, seperti itu. Berarti itu tanpa persetujuan dari pengusahanya. Berarti itu sebenarnya yang dikeluhkan juga oleh para pelaku UMKM begitu Bu ya, selain permodalan Bu ya. Kemudian bagaimana Komisi C DPRD Jawa Timur pada saat itu bisa menjembatani keresahan dari masyarakat gitu? Apa yang kemudian dihasilkan dari pertemuan itu Bu? Mempertemukan antara asosiasi UMKM dengan badan keuangan. Sebagai penjembatan kita ini, supaya mereka ini berjalan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Yang badan keuangan itu tugasnya memberi permodalan. UMKM ini bagaimana caranya mendapatkan permodalan dengan akses yang mudah, seperti itu. Berarti memang pemirsa, kalau misalkan Anda tergabung dalam asosiasi UMKM gitu ya di daerah-daerah Anda, di satu kabupaten dan juga kota, kalau misalkan Anda punya keresahan atau unek-unek gitu Bu ya, terkait dengan mungkin permodalan atau apapun itu terkait dengan kelancaran bisnis Anda, keberlanjutan bisnis Anda begitu ya, boleh langsung audiensi gitu ya ke Komisi C DPRD Jawa Timur untuk bisa gitu pemirsa mendapatkan secercah solusi gitu dari mungkin peraturan daerahnya ini seperti apa sih meregulasinya, apakah apa yang disampaikan oleh Bu Hermin tadi terkait dengan tantangan UMKM tadi Bu ya, yang dimana ada pelaku UMKM ini yang brandingnya tuh dibredel atau dicopot, ini bisa mendapatkan solusinya begitu Bu. Terus kemudian kalau para pelaku UMKM sendiri Bu, pengetahuan Ibu nih atau pandangan Ibu, apakah sejauh ini mereka sudah melek akan digitalisasi? Tidak semuanya. Tidak semuanya. Terutama di para pelaku usaha yang ada di sekitar pedesaan. Mereka itu minim sekali untuk menggunakan digital ini akses digital ini minim sekali. Baik, sangat minim sekali aksesnya karena karena mungkin belum kurangnya menjangkau pendampingan dan sosialisasi. Seperti itu. Nah, kalau menurut Ibu apakah perlu ada LSM yang menjembatani juga nih, menjadi kepanjangan tangan dari mungkin Komisi C DPRD Jawa Timur atau pemerintah provinsi nih Bu, untuk yuk sama-sama mengayomi para pelaku UMKM yang ada di daerah-daerah begitu Bu? Perlu sebenarnya, karena para pelaku UMKM itu lebih banyak di pedesaan sebenarnya gitu loh. Maka
kesinambungan antara ketiga unsur tadi memang perlu dijalin ya. Saling gimana caranya itu sama-sama memperhatikan. Baiklah kalau gitu pemirsa, tadi sudah kita elaborasi sama-sama ya, kita ngobrolin sama-sama terkait dengan bagaimana mengupayakan permodalan UMKM ini agar bisa mudah, supaya apa? Supaya lebih kuat lagi di perekonomian di Jawa Timur melalui atau cabang UMKM ini. Karena kalau kita bicara soal perekonomian di Jawa Timur kan cabangnya banyak Bu ya, melalui macam-macam gitu, ada industri, manufaktur dan lain sebagainya begitu pemirsa. Dan harapannya dengan adanya apa ya, Komisi C DPRD Jawa Timur ini kemudian bisa terus memperjuangkan apa yang menjadi keresahan para pelaku UMKM. Saya Sima Perwira dan juga Ibu Hermin dari Komisi C DPRD Jawa Timur, fraksi Gerindra pamit. Sampai jumpa pemirsa.